Jadi aku sebagai pulau Gading terangkan tentang standarisasi penulisan mushaf. Kita minta paling lambat insya Allah kamu saya mengira sangat biasa. Terus nggak pulau nyuwun tulung konco-konco hafid, konco-konco kiai, pinter malam sampai kena Quran termasuk di pinter malam. Perlu diketahui bahwa dulu menjaga Quran itu utamanya malah tentang standarisasi penulisan. Terus, ini rumah tenang, Allah gada adat, gada sunnah, mendokumen semua perilaku hambanya juga dengan apa? Tulisan. Ini disebut kiraman katibin, ya'lamu nama atab. Meskipun Allah itu tidak akan lupa, tapi mendokumen amal-amal kita juga lewat apa? Tulisan. Begitu juga ada sumpah Allah dan surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Dan ini surat Iqra mengatur Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam yang mengajari nulis. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, niku sahabat untuk mendokumen Quran. Bacaan pertama niku diabadikan di Sohifah, tengguli Sohifah. Setelah ditulis penulisan dokumen disebut apa? Mushaf. Nah, karena penulisan mushaf Rasul Utsmani itu khas. Karena beda dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya. Itu butuh keahlian khusus menstandarkan penulisan mushaf. Misalnya begini contoh paling gampang ini. Dalam isim fa'il, kita kalau nulis fa'ilun itu setelah fa pakai apa? Alif. Nasirun setelah pakai alif. Tapi di Quran, penulisan mushaf itu Mari Yaumiddin itu yang standar Rasul Utsmani tidak pakai apa? Saya karena beberapa niat baik, Kulon dan memiliki ini berdasar kitab Abi Amrin Abdari. Kitab ini sekarang 1000 tahun yang lalu, kita tahun 400 Hijriah. 1000 tahun yang awal. Terus Kulon modernkan dengan setiap halaman kanan tak kasih tabel. Tak kasih nopo, tabel. Terus mangke kalau jelaskan beberapa contoh. Saya Kulon suwun sing seneng gitu simpen. Tapi disuka yang paham, tapi yang penting dengan menjadi tahu bahwa standar menjaga Quran itu diantaranya kita menguasai detail-detail tulisan. Karena ini penting sekali tulisan itu salah. Hafid-hafid ya salah semua, karena mereka menghafalkan dari mushaf yang berbentuk tulisan. Terus kalau sarankan, mungkin kantor-kantor hafid dari sinten mawon, niku misalnya orang paham, niku ngertos polanya. Itu tadi, misalnya yang akan berulang lagi, ini rumah Nur. Nasoro yang suruh nasron, bahwa nasirun. Kita tahu, begini kamus-kamus, madatul kalimah atau kata-katanya yang non-sotro. Non-sotro. Berarti apapun itu, alif itu sudah ada. Ketika jadi nasirun pakai alif itu sudah ada, karena alif hanya huruf dari. Nah, dengan kepastian itu, ketika nasirun ditulis pakai alif ya boleh, tidak pakai alif juga boleh, karena kita tahu alif itu tidak ada. Nah, khawatir saya karena lafaz Malik Yaumiddin di Rasul Utsmani itu tidak ada alif, takut saya karena jenengan lebih familiar sorof dan nahwu. Suatu saat Anda itu jaga dengan tulisan Quran ini isim fa'il kok tidak ada alif. Makanya saya punya kepentingan menjelaskan ini biar sampai familiar dengan Rasulullah Utsmani. Begitu juga lafaz sholat. Lafaz sholat itu di semua kitab nulisnya shad lam alif ta. Tapi kalau di Quran shad lam pawu ta. Padahal bacanya tetap sama-sama apa? Sholat. Nah, itu setelah saya pelajari memang alasannya kadang Rasul Utsmani itu mengacu huruf asal. Mengacu huruf apa? Asal. Lafaz sholat itu aslinya wali. Waliyullah atau nakis kalau dalam bahasa Arab apa? Nakis wali. Karena dia nakis wali berarti sholat jamaknya sholawat. Seperti zakat jamaknya zakawat. Riba jamaknya ribawiyah. Sehingga penulisannya sholat pakai wawu. Zakat juga pakai wawu. Riba juga pakai wawu. Untuk mengenang bahwa asalnya wawu. Meskipun bacanya tetap waharomar riba wa aqimus sholat wa atus zakat.
Jadi artinya Rasul Utsman itu kadang nggak ditulis sesuai bacaan, tapi ditulis sesuai huruf nomor. Tapi itu juga gak jaminan selalu wawu. Lafaz sholat yang mudhof itu ditulis pakai alif. Misalnya ayat inna sholataka takadun. Kulung qad alima sholatahu wa tasbihah. Yang pakai yang mudhof itu ditulis pakai apa? Terus kalau boten ada kepentingan apa-apa kecuali biar mahabbah dengan di Quran itu tahu duduk perkaranya. Karena kadang-kadang teman-teman hafid itu ngira jaga nyari pas dihafalkan itu salah. Menjaga Quran itu harus dua-duanya, hafal dan menguasai tulisan. Kalau sama tidak bisa menguasai tulisan, ya tahu pentingnya tulisan. Karena dalam sunnatullah termasuk menjaga amalnya dan berharganya juga pakai apa? Tulisan. Makanya kita dijaga malaikat raqib atid karena yang menulis tadi kiroman jadi para malaikat yang kalau milik dengan supaya tambah senang Quran. Bahwa kalau kita senang juga menjaga lewat menghafal, tahu standar penulisannya. Mungkin kalau kita jaga secara politik juga tahu bahwa itu ditandakan ya misalnya jalan enak pentarsian apa ya kita karena anda jaga secara kultur kita terus nanti saya jelaskan insya Allah paling lama ya 30 menit setelah itu ngaji ya cuma nanti suatu saat mungkin dua khataman kitab ini di luar jangan kita share nanti sehingga pengen saya paling bisa baca biasa. Soalnya kitab ini yang samping kanan itu tabel, itu tulisan saya. Yang kiri itu kitab asli 1000 tahun yang lalu, itu karangannya Abu Amr saja. Bukan tadi baca umpet di mana itu langsung halaman satu yang ada tabelnya, halaman satu yang halaman tabel itu yang ada di sebelahnya. Bukan itu mandiri. Terus misalnya ini juga kekuatan ini. Nyata misalnya ya. Misalnya ya. Bahasa Arab itu misalnya malika. Yang artinya miliki ya malika. Ya berarti huruf dasarnya hanya benar langsung maka. Ya misalnya fa'ala ya berarti huruf dasarnya ya fa'ain lah. Kemudian setelah dia berbentuk subjek isim fa'il, bacanya fa'il apa? Berarti kita tahu alif ini tidak siapa-siapa. Tidak penting sama sekali karena untuk menjadi makna mergawe atau kata kerja yang butuh fa'il. Nah seperti itu andaikan ada orang nulis gini itu ya benar. Nah yang nulis gini biasanya solusinya faktanya apa? Panjang. Paham ya? Sama seperti Malikin, di Rasul Malik ditulis begini, tapi mempunyai deklarasi panjang. Tapi ada ulama yang membolehkan begini, termasuk gurunya Imam Haromen, kalau nulis ya begini. Gitu. Nah yang nulis begini namanya tidak Rasul Malik, tapi ya boleh. Tahu? Boleh, ini perlu dicatat. Banyak ulama yang mengatakan boleh, tapi ya hanya boleh, tapi kalau Rasul Maliknya ya tetap tanpa apa. Nah. Pentingnya Rasul tanpa alif adalah selain Imam Asim dan Kisai memang bacanya pendek. Jadi yang baca panjang itu Asim dan Kisai, yang baca pendek selain dua beliau itu berarti bacanya apa? Malik Yaumidin. Berarti penulisan Malik pakai alif itu sudah penulisan yang mengikuti qiraah Asim dan Kisai. Kata sekali mengikuti qiraah lainnya harus tambah. Ya sama-sama tak. Tapi intinya sampean menjadi tahu bahwa alif di isim fa'il tidak mengikat karena wajahnya tetap bentuk fa'il lah. Karena lainnya dia. Ini penting di sekolah aturakan. Sementara jenengan ampun suatu saat karena tidak ada orang yang alim Rasul Musmari, sampai setiap mau Quran janggal Quran kok nyulayani kok itu anak uno kok soroknya itu saja kepentingan tadi. Begitu juga misalnya nulis WhatsApp ini orang ini. Ini wonten tempat di Makulo. Ta'alayat alu soalan. Ini saya apa fi'il amare apa WhatsApp. Ya, WhatsApp berarti wawu, tanda wasol, in, tanda lam WhatsApp. Tapi kalau di rotok ketuanya tulisnya agak gitu, tadi wawu, in, termasuk lam. Ya, wawu, in, lam. Bagi kita yang ikuti qiraah Imam Asim, bacanya tetap al. Sehingga kita ngalokasinya wawu, sin,
Terus di sini dikasih hamzah wasat. Tapi hamzahnya ada usah nabro karena ini hamzah yang karena kita Imam Asim bacanya apa? Wasat. Berhubung suratul kalimat, bentuknya kalimat hanya wawu silam. Ada ulama yang baca termasuk Ibnu Katsir bacanya wasat, apa? Wasat. Dan wasat ini ya karena sa'alayak al-su'alan itu ada yang berfi'il amar is'al, ada yang berfi'il amar sal, apa? Misalnya tengkoran Jawa, ada salhum ayyum bidalika dari sal bani Israil. Paham ya? Sehingga kayak gitu ya sama-sama secara riwayat yang memang begitu, secara bahasa sal bani Israil. Tapi kita biasa baca is'al. Sehingga kita bacanya misalnya wasal rumah dan torjatillah jika torjotal. Kalau juga baca wasal. Nah kenapa wasal rumah bisa? Karena begini tulisannya ada wawu bin al. Nah cuma yang penting jangan sampai di Rasul Utsmani ditulis begini. Sekali Rasul Utsmani ditulis begini berarti tidak ada istimewa pada qiraah wasal. Paham ya? Yang betul ada istimewa karena kalau ada alif di sini kan mau dapat wah. Padahal bacanya apa? Wasal. Nah ini pentingnya Rasul Utsmani. Jadi beda sekali ketika Rasul Utsmani ditulis wasal dengan ditulis wasal. Karena kalau ditulis wasal kan banyak peluang untuk qiraah yang baca wasal. Makanya sama lihat nanti di Quran kamu lihat bahwa wawu sin lam. Terus hamzah tanpa dikasih nabro, dikasih gigi itu namanya apa? Nah, itu memang butuh keahlian khusus. Jadi kalau suwon, kalau ini tanggung terang, betapa Quran kiro asap. Itu yang paling mungkin itu kalau Quran ditulis pakai Rasul Utsmani. Tapi yang penting sama catat, jangan anti selain Rasul Utsmani. Karena banyak juga ulama yang berpendapat asal kiroah Anda sudah asing misalnya, berarti boleh tulis apa? Wasal pakai wawu, alif, isin, hamzah. Tapi kalau ingin kiroah yang lain, misalnya tulisnya di sini asli wawu, isin. Dan memang nyata di bahasa Arab bisa isal, bisa nopo wasal. Misalnya bahasa Arab yang sal bisa setengah ayat nopo sal bani Israil, kasus yang ini kita mau lihat nopo salhum ayyum bidzalika. Jadi ini penting kalau aturakan dalam Rasul Utsmani itu memang khas. Misalnya Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika itu saja gini. Bismi rabbika. Masih pakai alif. Bismi pakai alif. Tapi kalau bismillah sama alif. Padahal sama-sama aslinya Ismun. Ya sudah itu kategorinya Rasul Utsmani. Artinya alif itu sering dibuang karena ikhtisar. Kenapa sering dibuang? Ya karena bismillah sama ditulis alif ya nggak terbaca. Sampai kalau baca kan Iqra bismi rabbika. Artinya alifnya agak cuma dalam Iqra nggak terbaca ditulis. Kalau dalam bismillah ya nggak terbaca ya nggak ditulis. Artinya secara logika sama-sama masuk. Wong ditulis ora kuwasa. Paham ya? Lah biasanya polanya Rasul Utsmani gitu. Misalnya gini lagi contoh. Nah ini contoh saja biar kalian tahu. Kalau nakis wali bacanya kan da'a, ilmu darahnya apa? Yad'u, da'a apa? Yad'u, misalnya maka yamku. Tapi di Rasul Utsmani itu kalau wasol, nulisnya gini, tanpa wawu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Tulisannya tanpa wawu. Padahal tidak ada huruf jadi, tidak ada huruf apa? Karena apa? Iktifaan di doma, wawu dibuang karena sudah cukup dengan doma. Toh andekan ada wawu pun nggak terbaca panjang karena wasol. Wayadul insan. Paham ya? Sehingga sahabat tulisnya nggak usah pakai wawu karena ala muradil wasli karena dibaca langsung. Asumsinya andekan ada wawu pun nggak terbaca panjang. Terus dibaca apa? Wayadul insan. Begitu juga di maka yang ku wayamku wahul batila wayuhikul haqqo di kalimat ini kan tulisannya orang kan namun apa? Wayamku tambah apa? Wahu. Padahal harusnya ono wahu lam apa? Tadi. Nah biasanya Rasul Utsmani itu Rasul yang kalau standar wasol itu huruf lam dibuang. Misalnya kali dibuang di masyhur dengan surat Fatir wal fajri wal layali asyar wa syafi wal laili idza yasar.
Mestinya kan bacanya walai ida yasri apa? Ida yasri. Terus ya ini apa? Dibuang bin munasabah. Makanya di Quran misalnya yasri. Karena munasabah sama wal fajr wal layali asyr wasyafi wal madar wal laili ida. Nah, pentingnya mengetahui kalau asal usulnya dia adalah memastikan makna. Kalau sampai ngira asal usulnya nggak ada ya, nanti sampai nganggep balungan kalimat ini yakin, padahal salah. Ya ini huruf jaidah. Yang benar balungan kalimat adalah taro yasri. Dengan demikian maknanya ida yasri nalikari lumaku kolai. Tapi kalau balungan kalimat yakin kan maknanya gampang karena maknanya taro namanya. Ya, jadi kepastian orang tahu langsung Usmani itu nanti maknanya itu masalahnya apa sekali salah rumuskan maknanya apa? Jadi dibutuhkan keahlian. Rasulullah kitab niku takapan dua berita tapi jelas dengan final ini supaya familiar dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Dua pulau itu kok jenengan boten janggal atau jangan sampai iskal janggal kok tulisan Quran itu kok itu anak pulau. Nah, sampai nonton malah setengah murtad berarti mau janggal kesulitan apa? Tapi misalnya tetap iman terus tapi iman yang maksa apa? Enggak kan ya repot ya tak turun dari iman orang pasti maksa. Lalu setelah tadi misalnya sama nggak ngalim lah setelah tahu kan Pak Allah jelas Pak Alif Lam. Soal Pak Ilon berarti Alif tam. Nah, ada tambah kadang-kadang buat apa? Paling nggak kan terus tahu. Mungkin apa? Tambah kadang-kadang buat ya. Ya. Kalau dari Rasulullah ini buatan perlu jadi pola ini, pokoknya masalah Rasulullah itu lama sih, lama ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak. Tapi biasanya pun akan mushaf, itu rata-rata lama diikuti Rasulullah. Tapi tenggalungan kalimat arah adalah Hamzah itu biasanya buatan disukani nafro. Sekali disukani nafro itu ya Hamzah tentang sekali buatan itu netral. Apa? Misalnya tadi. Wakaf malaha Zakaria, apa? Ini dulu, ulama sekolah tinggi, wakaf palahan apa? Zakaria. Kan tulisannya wakaf palahan Zakaria. Karena kita ikuti asal yang tidak Zakaria di berakhir biaan. Tapi banyak juga ulama yang nambahin bahasa. Jadi kalau nulis Zakaria ditambahin apa? Itu menunjukkan bahwa Hamzah itu tidak ada dalam Rasulullah Muhammad. Jika ada yang nulis Hamzah, ada yang tidak. Karena bentuk Hamzah diri itu memang baru. Jadi disebut Awaluman Hamzah itu Imam Toleh, gurunya Imam Sibawai. Yang pertama kali menghamzahkan dipakai Rasulullah ini Imam Toleh. Sebelum itu Hamzah itu tidak ada, dibaca tapi tidak ada. Karena semua ulama dulu nulis Hamzah itu ya Allah unik. Hamzah itu lasurah salah. Jadi ngaji Rasulullah paling akhir itu Hamzah. Hamzah itu lasurah salah. Buktinya ya tadi sama tak juga. Hamzah itu era konsisten. Sama nulis amanah. Amanah. Dia tadi pakai Hamzah itu. Kalau yuk minum. Hamzah pakai apa? Wawu. Berarti Hamzah pertama pakai alif. Hamzah kedua pakai wawu. Sekarang mestinya kan akmana yukminu itmanan, no? Itmanan. Tapi terus ditakdir, digampangkan jadi apa? Imanan. Tapi itu ada juga kira yang tadi ini juga amanah yukminu. Sama seperti amanah. Itu menunjukkan harusnya itu sudah ada sekali yang baca yukminu berarti tambah. Tapi harusnya yang baca imanan tambah harusnya, makanya seperti di juz 26 misalnya Fisamawat itu nih. Sekali kamu wakaf Fisamawat, bacanya itu nih apa itu nih? Itu nih, berarti harusnya hilang kan? Nah itu menunjukkan harusnya itu sudah ada, buktinya bisa nopo hilang. Misalnya wamin rumayakul dalli wala kafini. Bacanya masih ada. Wamin rumayakul dalli. Sekali kamu wakaf dalli wala kafini. Kasih mau nih sistem itu misalnya Fisamawat itu nih. Sekali wakaf Fisamawat itu nih. Berarti penulisan Hamzah kan tidak mengikat kan? Buktinya kalau dia masuk Hamzahnya apa? Tidak, dibaca apa? Itu, dibaca apa? Itu. Dan sebab itu pembentukan Hamzah sini itu sudah baru. Artinya di Rasul Utsmani zaman Sidin Utsman hanya ada ya, wawu, mem.
Terus ini ada yang bilang tetap ada satu kira itu. Berarti kita terbaca nama ini biayanya. Tapi ada yang baca Yumi. Soalnya sampai orang ahli bilang mungkin ngerti bukan jangkar. Dan sampai kudu tahu bahasa Arab atau tidak. Betul-betul sejauh betul-betul konsisten. Ya contoh gampang ya tentu. Amanah itu kalau dihitungkan badan apalah kan harusnya amanah, apa? Amanah. Konsistennya kan berarti yuk minum, benar. Kan lucu kan? Ketika yuk minum tidak dihelal, kita kalau baca kan tetap yuk minum. Di nama yuk minum di area ini. Tapi kalau amanah, nggak ada baca amanah, teman-teman. Dari innal ladina aman, berarti madinya dihelal, mudorenya tidak dihelal, masdarnya dihelal lagi. Imanan kan dibaca apa? Imanan. Itu menunjukkan bahasa Arab kan konsisten, mati dihelal, mudorenya tidak, masdar dihelal lagi. Ya sudah begitu, pokoknya gitu. Akhirnya ya itu tadi. Bagi yang baca yang minum berarti ngelal terus kan? Bagi yang baca yang minum kan? Ngelal terus kan? Mandinya yang kena, mudorenya kena, imanannya kena. Jadi contoh gampang hamzah kayak wow, misalnya sama wasi itu. Tapi kalau kita baca langsung, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma dzalakum lan ardi ambaru syirkum sama wasi itu. Tapi kalau langsung sama wasi itu kan lucu ya, satu huruf kalau wasol dibaca hamzah. Kalau wasol dibaca hamzah, kalau wakof tidak dibaca apa? Baca ya. Paham ya? Berarti kalau gitu zaman masjid ini hanya gini cok, hanya nakro gini cok, di teman-teman. Yang sedang mocok itu nih dikasih ini, yang sedang mocok ya dikasih. Dan berhubung con aneh satu, guru yang ngerang ngomongin awakok nenek cok awakok. Lah gurunya orang paham mungkin jadi gurunya ngomong, lagi sampai nak bantu ben paham. Kalau dia kira bilang bapak ya anak macam apa? Itu tua nggak ada yang paham. Itu coba kira pak. Tapi intinya tulisan ini tidak mengikat. Jadi tadi di samawat itu ini kan ditulis gini. Tapi nyatanya ketika kita iktidar ini pakai nomor, ya. Paham? Sebenarnya sampai sekarang tahu hamzah yang bentuk gini itu tidak mengikat. Yang mengikat itu nabrolnya. Nomor? Nabro. Makanya kalau dimunjid an-nabro itu suratul hamzah, imma suratul ya, wa imma suratul wawi, wa imma suratul ha. Ya, dari sebuah cetak semantan, polisi tahun ini, nak raparan sekali-sekali dewe. Biasanya santri arah paham ditinggal. Tapi lewat penjelasan ini, kalau berharap mau sampean akun jagal. Kenapa tulisan Quran beda dengan tulisan apa? Nahu. Makanya di tabel saya itu al-qawaid al-muhdatsah, bahwa nahu sorot itu sudah kaidah yang diperbarui. Sampai harus tahu yang ngarang nahu itu wong Spanyol, Real Madrid, Loh, bukan ini. Ibnu Malik itu orang Andalusia, orang Real Madrid, orang Spanyol. Artinya dia menaklukkan itu dengan standar orang aja. Sehingga dia nakunya itu standar. Beda dengan nakunya orang Arab asli itu biasa tasdil. Biasa apa? Tasdil. Makanya di Lugot, ini rumah orang nanti. Di Lugot itu biasa, orang Arab sendiri bilang meningkit. Min aina kita itu kalau orang Arab bilang apa? Meningkit. Tapi naku kita tidak siap, karena kita orang ajar. Betul nih, min aina kita. Kalau nanti mangan ke orang Arab, itu gampang waras, karena kita orang Inggris. Ini udah ini jangan, wong tak mau bawa waras, boleh takut tim bentuk. Sama kata pihak yang bentuk, kalau tengah mending mulai bawa. Mereka orang Arab bilang pen. Ya sama seperti kita baca. Familiar dengan pojok belakang mungkin, tapi ulama Arab biasa yang pojok belakang. Jadi kita ini terbiasa dengan psikologi naku ala orang ajar, karena naku kita mengikuti itu. Makanya ulama itu mudah dipahami karena dia menerangkan naku dengan psikologi orang apa? Ajar. Jadi ulama itu cara paham tidak parah, berarti itu kan naku ulama itu gampang. Kalau nakunya orang Arab lebih sulit karena itu tadi. Ya gampang ya, itu dengan parah.
Ya contoh gampang misalnya ngeten. Ini bukti bahwa akhirnya ini kemarin ya tunduk sama riwayat, tunduk sama riwayat. Maka atuhu, muda atuhu untuk, ya, muda atuhu untuk. Tapi terus dielak, muda atuhu untuk. Pokoknya kalau jalur pada ini semua orang boleh hati tapi, jadi orang semua tahu ini orang hasil kok kena apa muda. Tapi itu nanti juga tunduk riwayat, tunduknya begini. Jangan benar-benar nak, gurunya sambil itu, jangan juga ngalir dan kan. Nah, itu bukan urusan sombong, teman-teman tahu bahwa ilmu itu butuh ahlinya. Sampai nak cerita nih, dalam riwayat, untuk jazm dan sibul jazm, itu mau tak mau riwayat, boleh Islam dan boleh tidak. Misalnya gini, orang Arab kalau bilang lam yamud, kadang bilang lam yamud. Kadang orang Arab sendiri bilang unjuk, bukan bilang mud. Lucu lah. Orang Arab tidak pernah bilang madada, mesti bilang madda. Tapi untuk jazm kadang bilang lam yamud, kadang bilang lam yamud. Kadang bilang unjuk, kadang bilang mudda. Itu menunjukkan bahwa bahasa itu riwayat, bukan bisa dibiarkan. Quran juga gitu, pakai riwayat. Misalnya gini ya. Di Quran itu ya di Quran tidak semua melihat. Karena nak butuhnya, kalau bayar 5 Malik. Ibnu Malik itu akhirnya hanya pakai riwayat. Misalnya, makhluk halal rumah halal kayu wafi, jasmin wasyid, jasmin takbirun. Wafat tuhatul kita adjubil tuzim, waktu 5 Dedono, dan dihaklum. Misalnya gini. Kalau orang Arab bilang tadi, madda aduru, semuanya pakai rutan, bilang madda. Tapi kalau yang lucu, aduru, yang lucu masih. Tapi kalau sudah Islam, lam yang lucu atau lam yang muda. Unjuk atau muda. Jadi itu Quran pakai semua. Misalnya pengen ayat, ya ayyuhalladzina amanu mayyar tadkan minkum. Itu mayyar tadkan. Tapi kalau ayat, wa mayyar tadkan minkum. Jadi mayat saja, tapi ada ayat. Wama yang tadi, berarti yang tadi tidak Nah itu menunjuk, ada ayat lagi misalnya, maka ada itu Allah yang suruh Allah di dunia wal akhirat fal yamdud tidak bukan fal yamdud, bukan fal yamdud. Orang umum amal Quran sudah itu semua lugat yang ada di Arab itu pernah dipraktekkan Quran, termasuk lugat Fir'aun dan Tabul. Ya, gue lah harus uji apa. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa nafsu itu tidak berjalan, yang berjalan riwayat. Wong sama-sama di ilmu dore, ada yang baca lamnya bisa, ada yang baca lam. Kenapa? Ya memang orang-orang kadang ngomong yang muda, kadang yang betul. Karena lugat itu riwayat. Lugat itu apa? Makanya orang laki-laki cerita kembali. Imam Abu Hanifah baru cerdas-cerdas di ulama. Saking cerdas senang nyamuk, senang ngomong. Dia itu kok orang yang mau hukum gara-gara punya guru ini. Ya apa Hanifah dan lain kalbun apa? Kalbun jangan yang kilapun. Karena kalbun yang kilapun. Oh apa dia bodoh tapi jamain. Itu kalbun jamain bulupun. Nah kalbun kilapun. Apa-apa yang hijau. Bukan ada apa? Dia no. Mungkin kalbun jamain bulupun. Nah kalbun itu kilapun. Padahal kalau kasih bodoh. Sohei, kemudian waktu paling waktu tak main apa? Iya, berartinya saya dapat. Dia malam ini keluarga energi yang era itu saya dapat. Artinya, ya atau hari Pak kita itu apa? Yo mata ini nomor 2 di sini. Dewan Islam juga paling gede kan mata ini nomor 2 apa? Yang mau tetap protes dulu. Suka sirik kan? Sirik kan kamu sirik kan? Ada orang Islam kan sirik juga nomor. Islam itu kok elek. Dosa yang paling gede mata ini uang nomor 2 di nol. Tapi sirik kok ora suka nek kok. Ada pasti ada Islam. Loh, sirik kan. Kok ini baca dosa yang Islam paling gede. Ya mana ini uang. Nomor 2. Terus kita apa bisa Jakarta sih? Walaupun pembelian 5 dari tahap syahadatil qadhi Rasulullah wa bizina berarti juga. Wong dosane kan gede mata ini. Kenapa ning mata ini kok butuh sekilo? Tadi lo kesini apa? Kudune nak dosi juga kan kesini.
misalnya nabi apa dia mateni wolu. Aku kan kayu gitu kan dia akhirnya jadi alim alama baru kaya orangnya. Baru kaya orang. Jadi sama kata sepuluh ada wong alim kan senangnya. Orang itu dipakai misalnya, ambil wong marah wan-wane ngono. Ya kan enggak mesti kan mungkin bodoh ratu beda apa ya gitu. Mergo ora iso apa? Ora iso apa? Iki. Kabeh dia ono wong nak dikai iki seneng. Wong iki juga mesti seneng goblok kok. Ana wong sombong dikai tersinggung ya, ora kan nek perilaku paham ya. Umumnya wong ora seneng untuk pintu, ora untuk karo, tapi seneng untuk pintu dari manusia kayak untuk karo ya, jadi kan untuk karo. Ya lala orang cara pandang itu beda, cara pandang apa? Beda. Nah, jadi suwun masalah aku itu riwayat. Hingga kalau mulai darani al-warik al-mudasa. Kaidah yang diperbarui. Tapi kalau yang sesuai waktu Utsmani riwayat lagi. Karena berdasar syiarnya orang Arab. Maka dilisanin Arabiyun. Jadi kalau suwun lewat ngaji ini meskipun sekilas tambah namun janggal karena Utsmani. Ini pun yang asli sesuai dialek apa? Nah, anak dulu mau digarantikan Spanyol. Jadi standarnya pun ngomong ajam itu apa? Pun ngomong ajam itu. Ja'adidul fa'akramtu Ja'adidul fa'akramtu enak. Orang Arab itu tak ngomong Ja'ad itu perkara yang sering dibuang. Kenapa? Sering apa? Karena jauh hadir jauh Arab ya. Min aina kita dengan paham, tapi nak minim jid. Firbat lu. Orang ayu se'en orang Arab aku ni is anta. Ayu se'en anta macam is anta. Bukan ada kata pasaran, kita yo antum ngurun apa? Nah, kata Arab itu kan nak kita anta, wong itu anti, wong loro antum, mana wong akeh. Antum. Kata Arab suki antum ya. Wong nanti tengah Arab itu pas kumpulan itu, kata Arab wong Arab itu. Mau nak beli kiri-kiri ya dasar waktu ada dan sering dialog ulama-ulama Arab. Pokoknya dia cerita sing rusak bahasa aku India Pak tahu Pakistan jadi super nah kiri-kiri ya dasar kiri-kiri betul kenapa ini ya itu nopo ya saya orang Arab itu korban orang wong Indonesia tapi berbahasa Arab tapi Arab mutlak dulu malah ini udah ada di sekolah karena dari sekolah dan itu Arabnya Arab proses oleh muni bahasa Arab ya saya jatun anta saro-saro Arab si anak. Jadi kita pada jatun itu tangan anta itu biro saro-saro pun aku lah. Ala Arab si anak yang atasnya enggak. Kacau tuh jadi jatun anta saro-saro ala Arab si. Padahal ini kan dia juga ala Arab si. Bahasa Arab itu menurun. Kalau Arabnya akhirnya bunyi, pasti bahasa Arab. Itu orang Arab itu korban. Bahasa Arab itu rasanya juga gampang. Orang Arab itu orang bisa boleh kata-kata. Orang melaku bahasa Arab itu sayur. Nak melaku lebar, terlebih atau wajan fakal. Sesuai bin wakil, prosiden, proses. Berhubung melaku lebar, terjadi saya, bandar. Bahasa Arab yang montor itu kok. Kalau itu mana tinggi. Bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab itu kacau. Artinya mau. Lah bandara itu motor terbang. Nanti motor bandara. Kalau itu pesawat. Padahal zaman kalau mana ada apa? Mana? Ya udah. Mulai itu bahasa Arab itu goblok banget. Bahasa Arab itu mana? Dari macam maksudnya, ya orang sama ini biasa mawon. Kasus paspor kata orang itu, risalah itu tak jauh bisa. Risalah itu surat, tak jauh bisa melewati. Mereka macet mana ni? Melewati. Mereka surat paspor itu surat cinta negara. Sudah kata risalah itu. Jadi kata itu kan, ya biasa. Misalnya masjid di Gorong. Dari arah ini, namun ini terus kan bosan bersolat.
Kalau kalau sering kanca-kanca sing model ning arep apa kita apa pinter yo anak kan podo ae. Kalau kanca model kok kulo kan bae itu tetep ngaji kulo. Iki pernah kan ngaji jenengan. Podo ngalamin ini untuk ngalir mana-mana tambah parah. Perkara ini kadang bahasa Arab itu ora nambah ilmu ya, jangan tangan dikatok-katokno. Ya itu biasa. Kalau saya rotun, mungkin setelah sayur saya poirun. Ya benar. Akhirnya tembudi kan bersenang, akhirnya biasa. Generasi yang menualang. Tapi dia tangan yang terbiasa sesuatu suwun paling gak makap dari jenengan Quran dibuktekno boten janggal ketika penulisan Quran dan penulisan nahu itu pulau saya carano al-qawaid al-qawaid cuma biasa nih qawaid mudata itu tunduk sama Rotem Usmani yang populer makanya di beberapa jadwal itu ada qawaid mudata yang masih sama persis dengan Rotem Usmani misalnya Bismillah itu orang pernah juga nyanyi udah bak alif sin, tapi nyanyi udah kadung populer sampai nomor alif. Ada di sini duduk udah kadung kalah nomor populer. Itu orang sering bahasa kalian yang Arab, makanya kalau seperti orang ini, kok amin kan ya sih. Maksudnya amin di luar musuh, tak di sini itu itu. Intinya sirotol mustaqim jalan yang sedikit diarahkan untuk jalan ya apa? Kan untuk dirikan di sini toriko itu kan nambah kita urun saya toriko jalan ya jalan aspal ya jalan ilawar nambah kita toriko itu bisa. Tapi ini gampang banget. Syariat itu maknanya aturan yang lurus. Bahasa Arab jalan besar maksudnya Arab. Syariat. Betul. Karena ada dalam buku-bukuan syariat nomor sekian tapi jalan raya nomor. Jadi syariat ketemu kalau syariat juga jalan. Makanya, ya itu. Makanya kalau sering itu, bahasa Arab itu ngomong diterjemah itu tidak sakral. Kecuali Quran dan Hadis, itu bukan bahasa Arab. Ini bukan bahasa Busha. Di program ada cerita yang memiliki misalnya orang nekam, namun kira. Uzawi juga alama amarokawawi ini instansi ma'ruf atau terihim angkat suka wajawan suka itu nak biasa kita kawin itu nak tepat ya terus nak tepat perkataan berhubung pinter bahasa Arab ketane kan kami instansi ma'ruf nak tepat ya terus apa sih membisa apa tepat sekarang cara pikir cuma itu lebih ini cara pikir cuma urung-urung bahkan kita kan, ya sebenarnya bisa juga alama amar wawor ini tadi di ma'ruf atau terjim. Ada cuma kita kawin langsung nak tepat, terus dia arah tepat. Ya, ayah alam parah, ayo makoni ambil. Kita juga cuma, coba kenal dulu ya, Makanya secara mawon. Jadi kalau Yuwan dan dengan rekor dari Hamzah itu tidak termasuk paket Rotem Usmani karena Hamzah itu guru paling misteri. Kadang sakitnya dia wahu, kadang sakitnya dia, ya itu paling aneh. Ulama Rasul paling aneh itu tentang apa? Sebab itu Hamzah kok misalnya wamin rumah yakulu dari warata sini. Berarti kalau waktu kami rumah yakul idari kami tidak tahu pula orang itu masuk orang yang sudah dari aku lima dan kalau pun nak tapi amlarum sirkun bisa mawati dunia. Tapi kalau langsung bisa mawati intinya kan satu dulu kadang dibaca Hamzah kadang dibaca. Ya. Karena nafsunya muhtamil Hamzah juga muhtamil. Ya. Mungkin cukup Pak Mentes bahwa kita itu tidak simpen. Orang sama-sama dia anak alim ciri anaknya, orang tanggalnya, orang kancane, semuanya itu. Ini bukti mahabbah pulau dengan Al-Quran dengan menguasai penuh. Diwai secara mushaf dia berkaitan dengan apa penuh. Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Toha Makkiyatun mi'atun wa khamsun wa salasuna ayat wa arba'una wasnatan. Surat Toha niku 100 lan 5 wa salasuna ayat. Ini 135 ayat. Wa arba'una utawa ya 40 wasnatan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha awal a'lamu bi muradi kita. Utai awal dating berfirman bi muradi lan terkala awal tidak kan kono-kono to. Ma'an kana orang-orang itu Amerika kata sira Al-Qur'an Al-Qur'an. Mat aku orang-orang Qur'an yang kuwe litasko supaya dadi cilaka sira. Litasko supaya dadi cilaka sira. Maknane litas abad supaya dadi kangelan sira bimatan perkara saat kang lakoni sira Muhammad. Sadhan nuzuli sakwise turune Qur'an. Mentul kiamika sanging darah yang ngasih siro di sholat ilahi ing sholat seni. Kopit tegesi ngelingak siro anak sikata yang awak diri siro. Illa tasirotan, kecuali Quran tak turono bermilingno. Lakin anjawal tetapi menurono ing tendu ing Quran tak sirotan turono milingno di iklan Quran liman maring wong. Yaksa kang watir sokoman yakau bukan watir sokoman opo hanya wa ta'ala. Tandilan kelan diturono berber melalui biji liban ile dan bilan anasi di kamar kepala kemarin dan bilan. Liman tanging tak sekolah kau gawe sobat alam doing bumi wasamawa silan biro langit atulah ingkang dhuwur. Lampat ulai jamul ya kabubro kubar. Ar-Rahmanu alam asistal. Ar-Rahmanu te Allah sing Rahman iku alal arsi ngatasi singgah tanah. Wa di atas luwat ing dalam luwat iku sarirul maliki iku apa jenenge singgah tanahne raja. Istawa iku muasai sapa wa istiwaan lan kekuasaan yang itu kang patut apa istiwa iki lan Allah. Lalu tetap sedia Allah mau te apa iki samawati kang dalam pira-pira langit ramalan apa iki arti yang jelas. Ramalan perkara dina umara antara samawati lan arat lan makhluk iki sing pira-pira makhluk. Ramalan perkara kata karokan Allah ing sore tanah liat sing misor. Wa antara atur gunnati utana sing liat sing misor. Wan muradu ala rajuna li bumi atau ingkang dibuli ana dari anak arodi nang ayo tak tahu ana ing sore karo. Wa ing kacer lamun apa banter no sira bilbali lan pengucapan iki ing dalem mikir au doa ing doa. Pamor mongko dewa taala goleng dari semugi ahli jadi saking banter no iklan mikir. Saya nang bapak dengan wa taala ya alam desa toko wong akhir ro ing omongan rahasia wa akfa lan sing rahasia. Ibu saking wong. Terus perkara padatan ingkang biji iki ing apa anakku kredit ati. Walan perkara kotor kan berjit apa mas. Walan mukhadis lan ora ngomong apa nafsu di Islam. Para sajen monggo dungane lo sira lan pakang awak dhewe sira dicari kelawan. Ini kalau terangkan fadilah surat-surat kalau mau angkat hadis Allah sedherenge damel langit bumi. Niku sampun maos surat Torah kalian ya. Terus rata-rata ulama termasuk fadilah surat yang ditama hingga sing wonten riwayat hasanah niku Torah kalian apa? Terus hal yang menjadi Imam Suyuti beda dengan ulama lain enggak? Umumnya ulama itu berani memastikan Torah itu artinya ya Muhammad. Tapi maksudnya karena konsisten pada kaidah bahwa awal suwar itu nggak ada yang tahu, sehingga beliau ketika Torah di sini tetap bilang Allah a'lamu bi muradi. Tapi itu tidak menikah. Saya pastikan itu tidak menikah. Karena khusus Torah dan Yasin hampir semua ulama yakin maknanya ya Muhammad. Apalagi secara istimali, secara penggunaan kita pakai itu. Misalnya sholatullah, salamullah, ala Torah, Rasulullah, sholatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Itu menunjukkan bahwa Yasin ya Muhammad. Torah ya Muhammad. Itu satu. Nomor dua, secara siapul kalam itu ya jelas ya Muhammad. Misalnya Torah, ya Muhammad, ma'anjalna, alaika, aku ranturono yang kue. Alaika kan rujuknya ya Muhammad kan, berarti Torah. Ya Muhammad, sama dengan Yasin, wal Qur'anil Hakim. Terus cinta kayak Muhammad, laminal, murtadi. Terus kalau suwun, dalam hal ini Imam Suyuti tidak kita ikuti. Kita ikuti umumnya ulama, khusus Torah sama Yasin itu jelas-jelas maknanya ya
ya Muhammad. Karena secara siapul kalam urutannya begitu Bang ya. Apalagi kita sudah satu pakai ala Tuhan Rasulullah. Sholatu wa salamu ala yasin. Tapi saya yakin dalam mana nih? Sholatu wa salamu ala yasin yang ngatasin gua Allah dia tinggal sok. Ayo repot. Belum gitu. Sholatu wa salamu ala Tuhan yang ngatasin Allah diambak. Itu kacau. Ya enggak, kita tetap ya ala Tuhan yang ngatasin Nabi Muhammad Allah yasin. Tapi yang suci ora salah, itu ora salahnya. Tapi nanti kalau Torah mana Torah kok? Ya berdoa dia itu mendingan ya wawahu. Salah, mesti separuh itu separuh kosong. Mereka sampean jenak orang Nabi Yasin mana ada? Orang kan? Jadi roh gawe itu digunakan untuk Rasulullah, tapi tetap orang apa? Orang mana? Itu nak Muhammad kan, wasami dawati Muhammad kan dikatakan satu masih apa? Jadi itu dinala akhirnya Muhammad. Betul banyak apa? Mereka di Nabi ini lucu loh tentang pulau mau tentang Bukhari. Pulau apa dengan undur ala tak berguna. Ini jawab Nabi. Ala tak berguna. Payah sibuau anisab maturaisi. Kau nak bawa pintar dari pengiran. Pintar dari pengiran ngurus siapa? Dan aku juga ini. Aku udah pengiran di Jinak Muhammad. Ambil berkulit di Jinak Muhammad. Jelas berdoa orang puras-puras. Wah misalnya aku pak nyuruh ya Muhammad. Kalau amal kan ya orang yang banyak dipuji. Jadi aku jangan amal tidak boleh. Orang yang banyak dipuji dan terkuelan muncul. Jadinya kan masuk. Wong muni ya Muhammad terusannya. Mulanya dari Nabi. Allah tak berguna. Kalau agama ada pengiran, itu dari pengiran. Maksudnya kita dari pengiran di anak aku. Akhirnya orang kurang kebingungan. Tak misalnya aku berkata sedangnya Muhammad. Orang mana kafir tuh ngomong. Mana kan waktu Arab kan mana kafir justru itu kangelan kan. Jadi Allah tak berguna ke payah sirpo andi saat mana kurang. Mereka nyampe di Allah ketemu di nama. Dia mungkin terpuji. Dia ngajak juga Allah maksud terpuji. Mengelok yang terpuji kok. Jadi orang Jawa kalau ditonton jadi urip, yo bingung ngomong. Pak urip mati ya. Sing ngomongno yo bingung. Karena jenenge lho. Jenenge urip. Mulai jeneng musafah orang yo repot. Jeneng musafah jeneng smartphone. Kalau ditonton jenenge Mas, kudune nang Mas. Maksudnya itu betul ya karena ada masih pada debat. Lagi tenang maksudnya emas ya tambahan kata emas. Sudah ada musafah yang depan. Anak tepak yang nyapa berapa anak tepak ya pak musafah itu. Ada di kembang dengan musafah. Mas itu jeneng-jeneng. Lalu waktu itu jeneng di panel kan pak, jeneng di pak. Nah, tepat maksudnya ya, apa ya, ipa. Ketika firman sudah didesain sedemikian rupa, Allah tak ada guna. Kaibayas di bawah rusak mano, kudus. Akhirnya membuat para orang akal, kali Nabi Ali Derak di rumah Halimah Asbab. Kalau ada dua bapak kiri, jenisnya Ibnu Abi Kapsah, kecilnya Nabi kan rumah Nabi. Dia orang Arab yang gede Nabi, yang undang Ibnu Abi Kapsah. Dia anaknya Kapsah. Kalau dia Nabi Muhammad kan, jadi sampai dulu, kemudian kasih mewah. Jadi orang yang dikali-kali Nabi tak habis sokan, dia olahraga, aku itu dan pengenalan mulai cilik, termasuk dua jeneng, aman sama bisuan. Kemudian lah undang ya Muhammad. Pak, musuh lah undang ini apa? Kalau ini malah dalam hal ini Imam Suyuti terlalu hati-hati. Sebenarnya istimanya ulama kalau untuk Yasin yang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena secara siapa kalam yang demikian istimanya juga nama. Karena kita sekarang sudah di sholat wa ala Tuhan Rasulullah sholatu wa salam wa ala Yasin. Terus nomor kali yang begini diterangkan, mat Al-Quran nurono Quran gue, gue repot-repot ibadah. Mari dengan ibadah kangelan, kakean untuk diusah terus mau nggak terangkat. Kalau ibadah itu demi betul leren.
Kata mriki litas aba di mafa'al tadak dan nuzuli pintu liyamika bisolatil. Mas ojo kata kowe entuk wahyu terus salatem ngetuk nemen-nemen nganti ra turu yo biasa-biasa wae. Atau berlebih. Mergo Quran turun itu illa tadbiratan lima yahsa. Iki rumah tenang. Fungsinya Quran turun itu tidak ke ibadah makhluk, supaya orang itu menjadi sadar, menjadi dan itu mikirnya wong alim luwih abdul dibanding ibadah makhluk, wong kudus tidak. Karena nawarai caranya juga ibadah kita gobloknya. Ini rumah tenang. Kalau kata singgung ngaji seperti itu. Kue nak dulu ritualnya agama liya, ritual makhluk ibadah liya. Waktu kita aneh. Kue nak dulu ritualnya ibadah agama liya aneh banget. Aneh. Mereka tidak rasional, yang dibuat ritual itu tidak rasional. Tapi umpama agama semua berdebat tentang logika, engkau nak terus Islam itu benar. Nah itu apa bodoh? Nah misalnya yang ngarang fikih, kesunatannya khotib nganggo ketu, pendeta gundulan kok ketu. Kesunatannya khotib nak khotbah nganggo tongkat, pendeta nak khotbah nganggo tongkat. Kesunatannya khotib nak khotbah nganggo jubah, pendeta jubah nganggo kosan porok. Lalu terser mau ni. Ayo. Apa yang tidak mirip? Rapi Yahudi, rapi Yahudi, aku betul tak belajar. Tunggu mas, juga nak kosan porok. Juga nak berkorong aku jual kecil, berdeka. Mana orang ada berkorong itu, jangan lama kadang masalah. Jangan malah juga nak berdeka. Lalu mau ngomong negara ya. Oh kacau, nih, produk kemelek. Tetapi nak akal lain itu, akal dia nak Islam lebih rasional. Misalnya tentang hujah, Tuhan satu dengan Tuhan tiga rasional mana? Bahwa hidup ada abadi sama tidak abadi rasional, nanti rasional abadi. Misalnya begini sama caranya. Terus kenapa Anda percaya hari akhir? Hari akhir Anda jelas. Kalau hari akhir tidak jelas, lebih tidak jelas dari sekarang. Coba kalau sama saya tanya, kenapa Anda wujud? Kenapa? Ya pokoknya tahu-tahu wujud. Saya sendiri tidak pernah ingin wujud, pokoknya tahu-tahu. Ya sama, akhirnya nanti tahu-tahu ya. Jangan sama-sama tidak tahu. Pokoknya aja tahu-tahu. Dia akhirnya sadar, ada alam raya di luar logika dia, di luar kehendak. Makanya baru kayak wong alim, bu Islam sudah ditonton di darat, di Eropa, di mereka harus adu logika. Islam kita beda, tapi nak ritual itu juga bodohnya kalau enggak, bodoh. Pidato ning mimbar, bodoh. Anu kula termasuk wong alim yang fanatik ilmu, karena yang beda adalah akal, itu sulfalillah hujjatul. Lalu Fir'aun paling ampun-ampun nak ngadepi akal. Itu nak ngadepi itu kan bodoh. Gaya-gayanya sama. Yang tinggal pendeta ngomong ya hati-hati. Bodoh dia tidak ngomong. Etikanya pendeta oleh misal, ngomong kasar. Bodoh etikanya dia oleh misal, oleh ngomong kasar. Oleh selingkuh, oleh demenan. Bodoh etikanya dia oleh selingkuh, oleh demenan. Bodoh. Tapi harus adu akal. Rasional mana konsep Tuhan satu dengan konsep Tuhan lain. Itu sudah kelihatan pencerahan. Ya di sini ini Quran diturunkan orang ritual faktor, orang ritual makhluk, tapi gue berpikir tentang tirosal limai ya. Makanya ibadah wong alim sing mikir luwih abdul dibanding ibadah wong kudus tidak. Karena pemikiran wong alim sing ngarepe Islam ditompo wilayah wil ya. Lalu masyhur. Misalnya contoh gampang ya, dan contoh paling mudah. Suatu saat Nabi Isa Maryam itu ditanya, Maryam, lu pernah suci loh, dia anak kamu berapa? Itu terus pilih. Pertama yang tanya itu dia masuk akal. Maryam, nah Allah biji-bijian tumbuh, lu mesti orang yang nganjur ke orang. Ya mesti orang, ya berarti orang yang ngumpuli, nanti dia anak berarti orang yang terus Maryam mereka apa ini? Lana pikir yang pertama, masih ngumpul di sana. Orang asli. Jadi logikanya terus terganggu. Terus Quran berkata,
Ketika wong rame-rame nganggep mukhal anak tanpa bapak, malah sing bela niku Quran. Nah anak tanpa bapak mukhal berarti wujudnya Adam kalau mukhal. Malah tanpa bapak tanpa mbok. Disebut nama masalah Isa indah woi sama tadi. Anak ngono sing nyucekno perawan Bunda Maria itu malah wong Islam malah nyucekno tenanan. Mergo sing bela mungkine anak tanpa bapak malah wong kalau jika anak Isa mukhal berarti Adam luwih kalau tambah bapak, tambah. Berarti ini ada logika kemungkinan anak tambah bapak itu logika apa ibadah? Logika. Itu walau ibadah. Ya akal. Sebab itu bukan nanti ketika turun Quran. Ini urusan ibadah hati-hatian, tapi urusan akal. Tidak ada wong tak. Tadi diterangkan. Mana sampai ibadah wakil sering jungkung, kok makamnya di 2 bulan itu 2 pas, macamnya di semua minggu, aturannya beneran, itu tuh ya pas, itu ya pas kan. Ya itu tadi, karena akal sing ngerti. Misalnya contoh gampang ya, ini contoh malik, ini contoh gitu. Uang nak berak, mesti rata-rata orang suami itu kan hubungan intim. Ya rata-rata hubungan apa? Itu nak pegangan, itu idai kan belum sesuci. Tolong sesuci melibat nol, tolong kadang rong. Mereka yang beruang itu, itu kalau kepastian tidak. Berarti namanya setting pintu. Kalau orang tinggal ini yang tahu, kan untuk salah kata guru, orang tidak pilih tolong sesuci, masih tolong apa? Intinya harus setting pintu tolong tahu itu berarti sangat hamil. Wong hati sampai hamil menggunakan pintu. Orang ngomong Islam itu rasional. Dan orang istilatul ansar. Nah kalau disamani bujuk pertama, kok bujuk kedua ngumpuli kan orang anakku. Itu bisa mandi tinggi. Dengan adanya ikat kan Allah kepastian terbu. Maka barakat kan berarti dia mandi tinggi jelas ada. Kira-kira ulama yang paham ini kan lu tambah kagum dengan Islam. Betapa aturan ikat itu rasio. Ya jadi saya ingin ritual. Katakan, mari tanggalnya kalian keliru, mari pas tanggal kawinnya udah anut baiki. Kacau-kacau kan. Lalu resiko ritual itu memang bosong-bosong itu terus. Sesuai pun tak bagaimana Islam. Paham ya? Tapi Islam dalam pada gak sih, kalau ada pegatan oleh tidak bilang dia, tahu saya nama Ida itu tujuannya ini baru aturan. Supaya rasanya ada kepastian dan tercampur oleh mani suami sebelum. Wah, itu terus kita bangga, berbujuk berdua yakin, nah ini berdianak, hasil produksi terkini, paham ya? Maka yang terdahulu sudah terputus oleh apa? Ya kira-kira kita bangga lagi dengan aturan Islam ya karena itu. Kok tiap gawe aturan itu rasio? Ya, tapi nak kok Islam bukan itu itu kualitas baik dari terus kini jembang, terus. Nanti tempat jembar percaya tempat jembar. Kadang tiang pintu kami jadai jembar sendiri, tahu jembar. Paham, jadi ini jelas ya, atas Quran di Quran itu orang kok lintas ada di mafa'al tabak dan ujulis, tapi apa jelas atas 5 ya. Dan jangan sampai lebih banyak. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Aqulu li awwal la ilaha illallah mengirakan mujid illahu kecuali Allah. Lalu tetap di awal syaratan alat wa'u de biro-biro asman al-husna kan ande. Edit atu sedete songo wasis unalan 90. Ini 90. Ya wonten hadis bahwa sing ngapal 90 songo itu dijamin sesuatu apa lo dhewe. Biasanya apa? Tapi niatnya apa? Gini mau sing nambahi iman, nambahi pencerahan ora apa dudukun. Malah orang silat asmaul husna kacau menang mau usah digorong perguruan pencak silat asmaul waduh orang hebat tenang iya asmaul husna itu juga mau belajar malah dia berjasa pencak nama ya tapi mana begini rasanya menyati tenang pangeran berdukung salah coro tapi namanya amun sing terus layak ini ora atau tapi ngono. Penjara kok. Kalau bisa ditanya. Kalau dulu di situ kok nanti orang lagi jajal ngisi Pak Wai rawan gitu itu Pak. Aduh, kalau bisa digunakan.
Atau kusna yang tentu. Terus pulau suwun nak motor juga wajar kan. Nak motor tidak rawat. Kecuali sitok sing gak duwe pakaian. Iku ono keliru itu. Misalnya sitok sing ora pakaian ngeten iki. Misale al-mu'is ya bareng al-mu'is. Al-rofek al-khafif. Karena urusan yang kembarane ping tenan. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum ar-rahman rahim. Ar-rahman rahim al-malikul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khaliqul barid musawwir wa faraqul harul wa rasul zakul fatul alimul qafil barid. Nah, itu mulai al-qafil rofek. Al-mu'izul mu'izul sedang. Namun minta yang orang kembarannya kan namun. Nah itu pokoknya ada yang kembar. Itu juga ada kita rawat. Misalnya ya Rofi, ya mungkin, ya Rofi, ya Rofi. Ketika ada ulama-ulama, nak berwajah kita ukur dari musuh. Karena orang ini, ya Rofi, ya dengan tak itu, ya Rofi, dengan tak itu, wong kira tak senang, mesti pikiran kan. Ya Rofi, dengan resiko. Terus ya apa yang nyempurna rezeki musuhku, yang itu udah sing angkat gadaku, yang itu sing nyinakno musuhku. Padahal itu wae, yang itu sing angkat musuhku, yang itu sing nyinakno aku kan. Ya itu wae kan soalnya cara apa musuh luwih apik dibanding kowe. Misale musuh dia musuh kowe, salat hajat Gusti mun urusan musuh kula pasangan jenengan. Iku terserah ini. Dibeli gue malah ada pengiran musuh wong itu. Jadi pengiran doang aku sing ada nafian malah baca apa musuhan. Akhirnya itu semua gue. Nah yang dengan ulama-ulama mereka, nama saya bocor kafe. Nah sing orang pasangan di bocor loh. Kafe. Kenapa mandek ya rasa bocor. Tahu si bocor gue ikan mau. Iku sangat pulau songo alwaris dia kafe. Walaupun nanti itu saya ilmu anatul asan wa anatul asan. Wahal ataka, ekot ataka, ketika teman-teman sekolah ini romo kamar atau hati ini coba cerita tentang Nabi Musa. Hidro anar. Ini tentang Nabi Musa kalau terus tanggapan-tanggapan ini. Cuma ini kalau suka nih mukadimah, kalau ini untuk ilmu anyar. Sesuatunya tentang surat Toha. Suatu saat ada seorang mubalek, seorang alim, sama dia yang alim. Iku sanggeng mentang-mentang kena etika nabi kulit hakko kalau karena katakan kebenaran meskipun itu menyinggung meskipun itu pahit. Ini baru kayak surat Tuhan juga. Dia datang ke Harun Rasid. Datang ke Harun. Cerita ini saya dapatkan dari kitab Habib Zain bin Jumid karangan Salman dan Jisawi. Dia datang. Sanggeng dia PD-nya karena nasihati orang itu boleh kasar. Dia bilang sama Harun Rasid gini, ya Khalifah. Kamu harus siap-siap sabar karena saya akan nasihati kamu secara keras. Aku latar kau lah, aku nasihati kok terlalu vulgar, terlalu keras. Ya biar roset enak. Balik bentuk, menang. Saya nak mau dapat al-salaman dua khairum minka, ilaman dua syarun minka. Ibu pulau kagum dengan biar roset. Karena Allah Ta'ala, ini sampai nawari cara ini mahal Quran. Karena Allah Ta'ala, kot al-salaman dua khairum minka, wa'ila syarun minka. Ilaman dua syarun minka. Allah mutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maring wong sing luwih elek timbang. Iku wae tetep nganggo etika, fatula lan qaulal lainal, la'allahu yatadzakkaru aw. Allah mutus Nabi Musa. Nabi Musa ambek mubalek mau ngapa iki? Apik Nabi Musa. Saelele harus proses Fir'aun lagi. Elek napa? Iku wae Nabi Musa tetep kon sopan ambek kaulan lain. Tetep nak ngomong sing am. Ukuran menurut nangis. Betapa Quran itu luar biasa. Salah ada yang mau kata Nabi Musa dikandani Allah kontinasi. Tapi setelah ada kejadian ini kan saya bilang, kadang wong sok suci, Pak Wong sih kerja kesinggung itu barang. Karena dia temu Musa itu mau jual di bang gue, diutus welek di bang aku, itu welek tetap kan. Halus saja. Tapi Nabi Taala al-salaman dua khairum minka, ilaman dua syarrum min. Jadi kemarin Musa sing luwih asik di bang gue, dikongkon ning wong sing luwih elek di bang aku. Iku tetep kan sopan kok aku sampe aku. Terus mau itu, akhirnya si kiai ini yang pun juga ngalim jeneng ngadep. Apa kan jadi kok kalah ngalur. Mesti boleh ngalim jeneng ngadep bang apa? Tidak itu walau kata murah, murah kan.
Itu jadi kalau ada di Quran itu proporsinya itu. Jadi kalau nggak ada jatuh kalami tidak. Tapi setelah dipahami ada filosofi betapa jahatnya Fir'aun, betapa terhormatnya. Teman tetap ada etika. Fakula lalu kaulan. Kok benar ketemu Fir'aun ngomong din. Mereka ini sing sok suci sok bener nak nasihati kasar gue ini. Kain Allah Taala kot assalaman dua khairum minka ilaman dua syarrum minka. Kalau tak jadi apa? Kalau Fir'aun tak terima kafir, aku pengiran tidak aku nama. Iku wae cek Nabi Musa diutus Pak Ora lalu kaulan.